pun tidak dapat menerima kekurangan istrinya. Ia membanding-bandingkan istrinya yang sudah letih lelah dengan gadis lain yang masih segar. Ini kesalahan manusia. Seringkali saudara, kita melihat rumput tetangga itu hijau segar. Ya, kita melihat rumah tangga orang kok enak. Kita melihat keluarga lain kok enak. Padahal belum tentu. Kita jelek-jelekan istri kita. Kita jelekan suami kita. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita suka membanding-bandingkan pasangan kita, keluarga kita dengan orang lain. Oh, istri saya dulu langsing, sekarang mah langsung. Ya, enggak gendut, cuma kelebihan berat badan. Ya. Oh, suami saya begini, enggak punya mobil. Ya, suami orang mau keren, tahu-taunya apa? Koruptor. Mau jadi koruptor, suaminya punya mobil. Nah saudara, jangan sampai suka kita membandingkan bahwa wanita lain lebih dari istrinya sendiri. Sang suami ini memikirkan kondisi wanita yang sudah punya anak. Dia tidak tahu bagaimana pekerjaan istrinya. Capek loh jadi istri. Dalam sebuah buku yang saya baca, energi yang dikeluarkan, kalori yang dikeluarkan istri dalam rumah tangga lebih besar daripada suami yang kerja di kantor. Iya. Istri-istri masak, ya, ngurus anak. Tapi istri-istri sekarang enak, bolak-balik mall. Ya kan, tinggal pesan doang. Nah saudara, kalau cuma mainnya di mall doang, aduh, pindahin deh rumahnya di mall. Ingat, tugas istri bukan betah di mall, betahnya di rumah tangga, di keluarga. Nah saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, jangan egois. Kalau kita sudah menikah, jangan egois. Jangan mau menang sendiri. Jangan suka bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan anak orang lain dengan anak kita. Tetapi kita bangga punya pasangan, punya istri, punya suami. Ya, ini satu anugerah Tuhan ya, Edi dan Dinja ya. Ya, siapa sangka bisa ketemu ya. Ya, bersyukurlah sama Ukrida yang telah mempersatukan Anda berdua. Ya, coba kalau nggak ada Ukrida Anda nggak jadi tuh. Terima kasih nih. Nanti bawa kepala babi buat Ukrida ya. Sebagai tanda terima kasih ya. Nah saudaraku yang dikasih Yesus Tuhan, di sini kita lihat ya bahwa kita bersyukur, jangan membandingkan. Yang ketiga, sang suami muda usia 36 tadi tidak bisa membedakan antara passionate love dengan companionate love. Ya, tidak bisa membedakan antara passionate love dengan companionate love. Artinya apa? Ya, passionate love itu hanya apa? Hanya emosi, hanya menekankan romantis saja, ya, pacaran, nempel dekat dan sebagainya. Ya, cinta yang bergairah, romantis itu passionate love. Romantisme ini punya yang membuat dua insan yang berbeda itu bisa jatuh cinta, laki perempuan. Biasanya romantisme ini dirasakan dan dinikmati pada saat-saat pacaran sampai pernikahan. Selebihnya hilang. Setelah pernikahan, romantisme itu hilang, ditelan waktu, ditelan kesibukan, problem-problem masalah,
Cinta romantis tadi ditandai dengan penilaian ideal saja tentang pasangannya. Orang yang sedang ada dalam cinta romantis disebut cinta buta. Ya, karena itu ia tidak punya nilai-nilai yang objektif, tetapi hanya nilai-nilai yang ideal saja. Karena itu saya heran melihat orang kalau pacaran itu cuma nonton, makan, ya, ke mall bolak-balik. Saya pikir hati-hati, itu passionate love sementara. Tetapi ya, seperti contoh tadi si laki-laki usia 36 tahun tadi dengan perempuan 36 tahun kesenggol saja, kesetrum, enggak hilang. Kesenggol saja, kesetrum, emang ada apanya gitu ya. Nah saudara, dengan istrinya dia nggak kesetrum tuh. Nah ini kan cuman apa ya, itu romantisme sementara, itu yang disebut dengan passionate love. Tetapi saudara, di sini kita lihat bahwa ada yang namanya companion love, yaitu cinta yang mengandung pertemanan, cinta yang mendalam, cinta yang berdasarkan keintiman dan komitmen. Nah ini loh, keintiman dan komitmen, ikatan-ikatan berdua supaya kita damai sejahtera. Komitmen ini penting. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah sesuatu bagian tugas kita, tanggung jawab kita. Nggak usah disuruh, tapi kita sudah lakukan. Motivasi dari dalam diri sendiri, saudara. Itu yang dikatakan companion net love. Nah, saudara. Jadi setiap suami istri harus punya ada komitmen. Kalau nggak punya komitmen, ini kacau, saudara. Kalau tidak ada ikatan, kacau. Karena itu nanti Eddie dan Rachel harus menghayati kata-kata di dalam ucapan janji nikah. Itulah komitmen Anda. Ya, saudara, companion net love merupakan tonggak utama bagi pernikahan yang penuh kasih. Keintiman relasi suami istri dapat terasa nikmat. Anda bisa tertawa bersama, diskusi bersama, saling mengisi, saling komunikasi, dan tampil menghadapi konflik. Nah saudara, jangan lupa. Inilah yang ketiga. Yang keempat, dari kasus tadi, sang suami muda 36 tahun mencari jalan keluar yang keliru dan emosional. Ia terpikat oleh wanita lain. Tindakannya adalah tindakan egois. Ia tidak datang kepada Tuhan, tetapi hanya mengikuti naluri seksnya, nafsunya, keinginannya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Karena itu ketika kita rumah tangga, suami istri, ketika kita ada problem, ada masalah, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, Eddie dan Lince berdoa. Tuhan sebagai kepala keluarga Anda, bukan tamu. Ya, saya tidak suka dengan nyanyian lagu itu. Ya, Yesus sebagai tamu. Saya pikir Yesus bukan tamu, dia kepala keluarga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap. Memang ada kata tetap, tapi kata tamu ini mengganggu saya. Tamu itu kalau kita undang dia datang, kalau kita nggak undang dia nggak datang. Karena itu saya ganti lagu itu. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah Tuhan yang tetap, dan merasakan dengan sukacita. Jadi Tuhan itu Tuhan, kepala keluarga, bukan kamu. Jadi setiap Anda punya masalah, bawa dalam doa. Betul, ya? Kalau Anda bilang, Tuhan
saya bosan nih. Ingat, nggak bisa tukar tambah. Ya, nggak bisa tukar tambah kayak mobil, nggak bisa. Yang masalah adalah diri Anda. Ya, ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Kalau aku bosan sama pasanganku, aku tertarik sama yang lain. Nggak boleh, ya. Nah, saudara, rumah tangga akan kacau kalau begitu. Karena itu ingat 4 hal tadi. 1, ingat visi misi keluarga, tujuan kita menikah dan berkeluarga. 2, menerima pasangan kita, baik kelemahan maupun kelebihannya. Jangan banding-bandingkan, ya. Kalau belanja boleh dibandingkan, ya, tapi kalau pasangan jangan dibandingkan. Ketiga, ingat companion love, cinta pertemanan, cinta penuh kasih, cinta yang terikat oleh intimasi dan komitmen. Yang keempat, ingat Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Ya, lagu dari NKB 120 tadi, ya, di mana Yesus sebagai batu karang yang teguh. Yesus, tiada lain landasanku hanyalah Yesus Kristus. Saudara, biarlah ini menjadi dasar buat Edi dan Lince dan buat kita semua. Ini bahan khotbah nanti saya bagi, ya. Nah, buat Anda ingat-ingat lagi, setahun baca lagi gitu loh, ya. Tahun kedua baca lagi, atau setiap bulan baca terus, itu lebih baik. Tuhan memberkati Edi dan Lince. Amin. Kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara Edi Wianto dan saudari Lince Terang, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Makna pernikahan Kristen. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai Edi dan Lince, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Edi Wianto dan saudari Lince Terang. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayangkan. Tujuan pernikahan: 1, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan: hendaknya sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, maka didiklah mereka secara Kristiani. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah,
yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Edi Wiyanto dan Saudari Lince Terang, datang memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji yang mereka ucapkan hari ini di hadapan-Mu. Amin. Saudara Edi Wiyanto dan Lince Terang, ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain sambil berjabatan tangan. Silakan. Lince Terang, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun pada waktu kekurangan, pada waktu sehat maupun pada waktu sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita telah menyaksikan dan mendengar ucapan janji nikah dari Edi Wiyanto kepada Lince Terang, bahwa Edi bersedia mengambil Lince Terang sebagai suami yang sah, menerima Lince di dalam suka dan duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kekurangan maupun kelimpahan. Kini saatnya kita juga mendengarkan ucapan janji nikah yang diucapkan oleh Lince Terang. Silakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia hingga maut memisahkan kita. Demikian juga kita telah mendengarkan janji nikah yang diucapkan Lince Terang kepada Edi Wiyanto, bahwa Lince bersedia sebagai istri yang menerima Edi Wiyanto di dalam suka dan duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam kelimpahan maupun kekurangan. Kita memasuki peneguhan. Saudara Edi Wiyanto dan Saudari Lince Terang, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan berlutut. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadah, kasih setia, dan kesucian. Amin. Jemaat menyanyikan bangkit berdiri, pujilah Khalik semesta. Kemudian kita menyaksikan pembukaan cadar oleh Edi kepada Lince. Silakan.
Cukup? Yang lainnya nanti ya. Ya, sekarang kita memasuki pengenaan cincin oleh Edi ya kepada Binja. Ini cincinnya. Edi Wianto, cincin yang tidak berawal dan berujung, dia terus melingkar. Biarlah cinta saudara juga tiada akhir. Kenakanlah ini di jari manis istrimu Binja terakhir.